Pendidikan moral yang goyang. Masalahnya bukan cuma di pelajaran moral di sekolah, tapi di kebiasaan sehari-hari. Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi merupakan bukti adanya fenomena kenakalan remaja yang marak terjadi akhir-akhir ini. Sejumlah warga berpendapat hal tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan moral sedari dini, bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Salah satunya Halsey atau biasa dipanggil Aci, ibu rumah tangga yang belajar ilmu parenting melalui berbagai pelatihan sejak 2008 ini, juga pemilik platform edukasi parenting. Ibu 5 anak itu mengatakan penerapan dan pengajaran nilai moral wajib dilakukan oleh keluarga di rumah. Anak sulungnya Karima yang duduk di bangku kelas 2 SMA misalnya. Sehari-hari sepulang sekolah, remaja 17 tahun ini sudah berdisiplin menaruh sepatu di rak. Kemudian saat masuk rumah mengucapkan salam dan menyalami orang tua. Selain itu, Aci menyatakan orang tua harus menjadi teladan memberi contoh kepada anak-anak. Kebiasaan membaca buku misalnya, ia terapkan agar anak dapat mencontoh. Dalam keseharian, mereka terbiasa membaca buku bersama sebagai wadah untuk berdiskusi dan belajar menghargai pendapat. Ia menuturkan nilai moral penting diajarkan sejak dini, terutama 7 tahun pertama sebagai fondasi. Mulai ilmu dasar tauhid untuk mengenal Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, hingga toleransi. Dengan demikian, ketika tumbuh menjadi remaja dan dewasa, nilai-nilai moral yang telah diajarkan sudah kuat terbentuk. Bisakah Pak Menteri buat suatu gebrakan kurikulum yang lebih mengarahkan siswa untuk lebih bermoral? Pendidikan moral itu bukan saja penguatan dari sisi kurikulum, tetapi yang sama pentingnya adalah bagaimana anak-anak itu belajar. Kalau anak-anak itu cuma belajar duduk saja di dalam satu arah, gurunya cuma bicara kepada mereka seharian, bagaimana mereka akan mengembangkan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naiza Agustina Adi Pradani dengan NIM 1205625011. Di sini saya akan membuat proyek UAS dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan materi Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Sebagai calon pendidik, tugas kita bukan cuma mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter. Nah, tahukah kalian kalau cara anak-anak, remaja, dan orang dewasa menentukan mana yang benar dan salah itu sangat berbeda? Lewat video ini, kita akan pelajari 3 tingkatan moral tersebut beserta contoh nyatanya di sekolah. Masuk tingkatan pertama, yaitu ada prakonvensional. Di tahap ini, moralitas anak masih bersifat egosentris. Sesuatu dianggap baik jika mendatangkan keuntungan atau pujian, dan buruk jika menghasilkan hukuman. Mereka patuh murni karena takut dihukum atau karena mengincar hadiah. Masuk ke tingkatan kedua, yaitu ada konvensional. Memasuki usia remaja, fokusnya bergeser ke aturan sosial dan opini orang lain. Remaja mematuhi aturan demi dianggap sebagai anak baik oleh lingkungannya, serta menjaga ketertiban di sekolah. Dan adapun 3 tingkatan terakhir, yaitu pasca konvensional. Ini tingkat tertinggi, biasanya dicapai saat dewasa. Moralitas tidak lagi patuh buta pada hukum tertulis, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan universal dan hati nurani. Mereka sadar hukum harus melindungi hak asasi manusia. Baik, kita akan memasuki ke kasusnya, yaitu kasus di mana Budi tertangkap basah menyontek oleh Andi. Budi terpaksa menyontek karena semalaman harus menjaga ibunya yang sakit di rumah sakit, sehingga tidak sempat belajar. Aturan sekolah sangat tegas. Siapapun yang melihat kecurangan wajib melapor atau ikut dihukum. Bagaimana sih respon Andi menunjukkan tingkat moralnya? Jika di tingkat prakonvensional, Andi melapor hanya karena takut ikut dihukum guru atau diam saja karena diancam Budi. Jika di tingkat konvensional yang kedua, Andi langsung melapor karena berpikir aturan tetap aturan. Menyontek itu salah. Jika konvensional, Andi mengambil tindakan bijak. Ia menemani Budi menghadap guru untuk menjelaskan situasi daruratnya agar Budi mendapat keadilan
seperti ujian susulan tanpa membenarkan aksi menyonteknya. Lantas, apa peran kita sebagai pendidik? Pahami tahapan anak. Kita tidak bisa memaksa anak SD mengambil keputusan sebijak orang dewasa. Kurangi hukuman, perbanyak dialog. Hukuman hanya membuat anak patuh karena takut mandek di tingkat bawah. Mulailah mengajak siswa berdiskusi tentang dilema moral agar empati berpikir kritis karena terasa. Kita ingin mereka berbuat baik karena tahu itu benar, bukan karena takut. Kesimpulannya, mendidik moral adalah proses menumbuhkan hati nurani, bukan memaksa kepatuhan instan. Mungkin itu saja pemaparan teori perkembangan moral Corbett. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena di sini saya juga masih tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak kondisi perilaku degradasi moral yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu tindakan kriminalitas. Degradasi moral mencakup semua aspek perilaku yang menyimpang dari ajaran norma-norma hukum yang telah ada. Banyaknya kasus degradasi moral ini diambil dengan adanya perbuatan asusila dan amoral yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Menurut data dari KPAI dan LPKA, periode 2018 telah terjadi 1.885 kasus. 504 kasusnya dilakukan oleh remaja. Kasus degradasi moral tersebut meliputi kasus narkoba, pencurian, pelecehan seksual, dan asusila. Persentase jenis kasus dari LPKA yaitu terdapat 24% kasus asusila, 32,4% kasus narkoba, dan 43,5% kasus pencurian. Data tersebut diperkuat dengan korban kasus perundungan pada anak di sekolah periode 2016 sampai dengan 2020 dengan jumlah korban 480 anak. Paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah korban 129 anak. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan sejak dini kepada anak karena akan membentuk pemikiran fundamental dalam kehidupan anak dan pendidikan pada masa ini untuk menentukan keberlangsungan kehidupan anak untuk kedepannya. Adapun 10 nilai-nilai pendidikan karakter pada anak pada kehidupan sehari-hari. Kamu tahu nilai toleransi nggak, Nak? Seperti apa itu, Bun? Nilai toleransi itu kita harus menghormati dan menghargai berbagai macam agama yang ada di Indonesia, seperti agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, dan agama Konghucu. Selanjutnya, kamu pernah melakukan perilaku jujur nggak, Nak? Pernah dong, Bun, seperti mengerjakan ujian tidak menyontek dan mengakui perbuatan yang salah. Untuk nilai kreatif itu seperti anak yang sedang bermain dengan asyik dan suka menggambar dengan berbagai macam ide dan imajinasi yang ada. Kreativitas merupakan hal penting dalam kehidupan, khususnya pada anak usia dini, karena dapat membuat manusia lebih produktif. Selain itu, juga meningkatkan kualitas hidup serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Untuk nilai kemandirian itu, seperti anak yang menata tempat tidur setelah bangun tidur. Hal tersebut membuat anak semakin bertanggung jawab dan kemandirian memenuhi diri sendiri dengan rasa sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat datang dari sumber lain. Disiplin itu sifat yang wajib diterapkan pada anak. Salah satu contohnya yaitu selalu tepat waktu saat bangun tidur sebelum berangkat ke sekolah. Kalau rasa ingin tahu itu
biasa yang anak lakukan ketika bertanya sesuatu hal kepada orang tua dan ketika anak membaca buku untuk mendapatkan ilmu baru. Rasa ingin tahu itu akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru, sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar. Orang yang mempunyai kemampuan berbahasa yang baik akan bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Seperti mengobrol dengan teman sebaya dengan bahasa yang baik di lingkungan luar rumah. Kamu tahu nggak bagaimana kamu peduli lingkungan sekitar? Peduli lingkungan seperti apa, Bun? Seperti anak yang membersihkan halaman rumah dan tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampahnya pada tempat sampah. Lain pula peduli sosial, seperti anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit dan membantu teman ketika membutuhkan. Pentingnya peduli sosial yaitu akan membuat hidup mandiri tanpa orang tuanya lagi. Dengan jiwa sosial yang tinggi, mereka akan lebih mudah bersosialisasi serta akan lebih dihargai. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sebelumnya, hal apa yang sudah kamu lakukan untuk bertanggung jawab? Yang pernah aku lakukan yaitu mengembalikan barang jatuh pada tempat semula dan mengerjakan tugas dari sekolah saat di rumah. Terapkan pendidikan karakter sejak dini. Dengan cara itu, menjadikan anak dan diri kita akan lebih bermoral dan berkarakter yang baik saat menjalani aktivitas di masyarakat. Karakter yang baik akan menjadikan kunci kebaikan untuk masa depan.